Salam saudara, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang penamaan salah satu alat perang bangsa Israel, yaitu tank tempur yang diberi nama Merkava. Merkava antara roda baja Israel dan kereta ilahi Yehezkiel, di mana yang dilihat Yehezkiel dalam penglihatannya ditulis atau dicatat dalam kitab Yehezkiel pasal yang pertama. Yang cukup menarik untuk dibicarakan adalah alusita perang dari Israel, yakni tank lapis baja yang diberi nama Merkava. Merkava yang dikenal sebagai kereta perang Israel bukanlah sekedar kereta perang utama. Merkava yang dikenal sebagai kereta perang Israel bukanlah sekedar tank tempur utama biasa, lebih dari sekedar kumpulan logam dan senjata. Merkava melambangkan filosofi khas Israel dalam peperangan dan perancangan militer yang muncul dari pengalaman keras di medan perang dan dirancang untuk menjaga keselamatan prajurit di atas segalanya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an, Merkava telah menjadi lambang supremasi kekuatan militer darat bangsa Israel. Selain itu, Merkava juga merupakan lambang ketahanan dan inovasi angkatan bersenjata Israel. Desain inovatif perisai hidup yang mengagumkan, salah satu aspek paling mencolok dari Merkava adalah filosofi desainnya yang tidak biasa. Tidak seperti kebanyakan tank tempur utama yang menempatkan mesin di belakang. Merkava menempatkan mesin di depan. Keputusan ini tidaklah tanpa sebab. Alat yang besar dan berat itu berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan untuk personel di ruang tempur di belakangnya. Ini adalah refleksi langsung dari prioritas utama Israel melindungi tentara. Setiap elemen, mulai dari ruang penyimpanan amunisi yang terpisah hingga pintu darurat di belakang, dirancang untuk meningkatkan keselamatan para kru yang terdapat di dalam Merkava. Yang patut dipertanyakan sekarang adalah dari manakah inspirasi penamaan Merkava ini? Inspirasi penamaan Merkava dari kitab Yehezkiel pasal pertama tentang penglihatan Yehezkiel mengenai kereta ilahi. Tayangan ini akan dibagi dalam dua bagian dan berikut ini adalah tayangan yang pertama. Mari kita meninjau sejenak visi penglihatan Yehezkiel yang dicatat dalam kitab Yehezkiel pasal yang pertama. Di tengah pengangsingan di pinggir sungai Kebar, Yehezkiel melihat sebuah visi yang menakjubkan mengenai tatah Allah. Inilah yang dilihat Yehezkiel. Ini terjadi sekitar tahun 593 sebelum Masehi, saat Yehezkiel melihat ke langit. Ia melihat angin puyuh datang dari utara. Ada awan besar dan api yang menyelimutinya. Dari area langit yang sama, ia juga melihat rupa 4 makhluk hidup. Makhluk-makhluk itu juga memiliki ciri-ciri manusia. Setiap makhluk memiliki 4 wajah dan setiap makhluk memiliki 4 sayap. Kaki makhluk-makhluk itu lurus dan telapak kaki mereka seperti telapak kaki anak lembu. Makhluk-makhluk itu berkilauan seperti warna kuningan yang dipoles. Deskripsi tersebut kaya akan rincian menakjubkan dan seringkali sulit dipahami. Dalam kitab Yehezkiel pasal pertama ayat 6, Nabi Yehezkiel melihat 4 makhluk terhubung ke 4 roda. Mereka bergerak bersama dengan roda itu. Entah bagaimana terhubung ke makhluk itu. Kendaraan seperti kereta ini digerakkan oleh makhluk-makhluk surgawi itu. Itu sebagai tata bagi sosok manusia. Dalam hal ini adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus yang duduk di atasnya. Sebuah visi penglihatan tentang kemuliaan Tuhan telah ditunjukkan Tuhan kepada Yehezkiel. Keempat makhluk yang dilihat Yehezkiel dikenal dengan nama Merkava.
atau kereta perang Yehezkiel. Selain kitab Tanak atau Perjanjian Lama, penamaan ini juga didasarkan pada kitab mistik Yahudi, yaitu kitab Kabalah. Penglihatan Yehezkiel tentang 4 roda secara dramatis menggambarkan kemahahadiran dan kemahatauan Allah. Roda-roda itu dikaitkan dengan 4 makhluk, Yehezkiel pasal 1 ayat yang keempat, yang kemudian digambarkan di dalam Yehezkiel pasal 10 ayat 5 dan ayat yang ke-20 sebagai kerubim, malaikat yang ditunjuk sebagai penjaga kekudusan Allah. Setiap roda sebenarnya terdiri dari 2 bagian, dengan satu roda tampaknya berada di dalam roda lainnya pada sudut siku-siku yang memungkinkan makhluk hidup tersebut bergerak ke segala arah secara instan tanpa harus berputar, seperti ikatan petir. Roda-roda ini tampak seperti krisolit, mungkin merupakan batu semi mulia lainnya, tetapi roda pada bagian luar digambarkan tinggi dan menakjubkan dengan tepi luar, tepinya disisipi dengan mata. Yehezkiel pasal pertama ayat 14-18, roh makhluk itu hidup, ada di dalam roda. Akibatnya makhluk-makhluk itu dapat bergerak ke arah manapun roda-roda itu bergerak. Sebagian besar sarjana Alkitab berpegang pada gagasan bahwa Roh Allah memberikan arahan kepada roda-roda itu melalui pengetahuan langsung tentang kehendak Allah dan akses kepadanya. Mobilitas roda-roda itu menunjukkan kemahahadiran Allah, sedangkan mata itu menunjukkan kemahatauan Allah, dan posisinya yang tinggi menunjukkan kemahakuasaannya. Penglihatan ini tampak kepada Yehezkiel sebagai gambaran yang kuat tentang gerakan dan tindakan yang menunjukkan karakteristik sifat ilahi Allah. Penglihatan itu menggambarkan Allah berada di atas tahta yang menyerupai kereta perang. Kemuliaannya bersifat tinggi dan imanen, ada di dalam dan meluas ke seluruh alam semesta yang diciptakan. Dengan demikian, seluruh wahyu Allah dalam penglihatan Nabi Yehezkiel ini, yaitu kerubim, kereta perang roh, dan roda-roda, menekankan kesatuan dan koordinasi mereka. Betapapun mengerikan penglihatan ini dengan jelas memperlihatkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Yang datang kepada Yehezkiel dan anak-anak Israel di tengah-tengah pembuangan mereka di Babel. Penglihatan ini mengingatkan mereka akan kekudusan dan kuasanya sebagai Tuhan semua ciptaan. Pesannya jelas, meskipun umatnya berada di pembuangan, dan bangsa mereka akan segera dihancurkan, Allah masih bertata dan mampu menangani setiap situasi. Apa yang akan kita dapatkan dari pelajaran mengenai tayangan ini? Bahwa melalui pemeliharaannya yang luar biasa, Allah bergerak dalam urusan semua bangsa untuk melaksanakan rencana dan kehendaknya yang tidak dapat dilihat dan diselami oleh manusia seperti apapun. Allah selalu bekerja, merancang dengan segala suatu hal yang rumit. Allah selalu bekerja dalam sebuah karya yang tidak dapat diselami oleh manusia. Namun karya tersebut tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dengan demikian, penamaan tank tempur utama bukan sekedar penamaan alusita perang biasa, namun mencakup sebuah keyakinan iman kaum Israel yang meyakini bahwa kehadiran dan pemeliharaan Allah atas umat Israel, bahkan keyakinan Allah sendiri yang berperang bagi umat Israel dalam merebut kemenangan demi kemenangan. Apakah keyakinan ini hanya cukup seperti ini, saudara?
Dalam tayangan selanjutnya, saya akan menguraikan lebih dalam lagi. Untuk itu saudara bisa nantikan tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.